Halo guys, di video kali ini aku mau nunjukin gimana sih caranya pindah rumah atau berhenti ngekontrak rumah, terutama kalian yang mau pulang ke Indonesia. Intinya sih biar nggak ada masalah ya. Tips yang pertama adalah urusin rumah secepat mungkin 2 bulan sebelumnya, seperti aku nih, aku mau ngurusin. Dan yang kedua, itu kalian lapor ke Kuyakusho atau Shiakusho kalian bahwa kalian akan pulang ke negara asal kalian dengan meminta surat seperti ini guys, Jumin Ido Todoke. Jadi formulir untuk kalian pindah, intinya gitu, formulir pindahan. Jadi di sini kalian tulis pulang ke negara asal Indonesia gitu. Dan yang ketiga, semua kalian berhenti langganan bank, istilahnya kayaku ya, stop kontrak, stop langganan, stop keanggotaan bank, apapun itu kalian stop. Terus lapor ke kantor pos terdekat, bilang saya mau pindah nih, nanti kalian isi formulir gitu. Oke? Jadi nanti kalau ada surat-surat yang nyampe ke alamat kalian yang sekarang tinggal itu nggak akan nyampe, bakal dikembalikan langsung sama kantor pos ya. Terus yang berikutnya adalah yang wifi, telepon semua hentikan kontraknya, kecuali kalau telepon sih kalau nggak punya kontrak lagi ya nggak apa-apa, nggak usah dibayar, nanti mati sendiri. Tapi kalau misalnya wifi yang kayak gitu tuh kalian baiknya hubungin berhenti. Garansi yang macam-macam bayaran itu stop juga. Ya intinya 3 atau 4 tahap yang tadi aku sebutin itu kalian lakuin benar-benar supaya nanti nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan kita tuh sebagai orang Indonesia tuh nggak cari masalah deh ke Jepang gitu. Maksud aku tuh kalau misalnya kita berbuat jelek tuh kena impactnya ke yang lain juga. Jadi sebaiknya jaga nama bangsa kita, oke? Jangan bikin aneh-aneh lah. Udah tau kan negara kita kayak gitu, nanti kita berbuat yang macam-macam di Jepang, mereka udah ini mah Yakupa Sento Indonesia Jinwo Kona Kanji gitu ya kan, nanti jadi nggak ini kan, nggak semuanya gitu. Nah di sini tuh ada aturan ya, ketika kalian kayaku, aku nggak tahu sih tiap rumah bentukannya kayak gini atau enggak. Kalau ini kan khusus yang si ini ya, eburu modelnya kayak gini si bentuk kayakunya. Kalau yang dulu yang 2 tahun lalu itu kayaku juga, dia berhenti juga, formulirnya juga ada, semua harus dikembaliin dokumennya ke mereka. Ada aturannya guys di sini. Aturan yang pertama, isi formulir ini bisa dibawa ke tempat agen properti, kantor agen properti cabangnya, tapi nggak bisa ditelepon. Jadi harus bawa atau nggak kirim lewat surat. Itu kalian harus kasih jarak waktu yang lebih lama gitu ya. Udah gitu yang berikutnya, ada beberapa ketentuan di kontrak yang misalnya kalau kalian berhenti, kalian perlu membayar ekstra 1 bulan berikutnya. Kalau di aku udah baca Kyakunya di kontraknya itu sama sekali nggak ada tulisan kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku udah beres satu kontrak 1 tahun, udah nggak perlu bayar, berhenti aja. Jadi itulah yang harus kalian pastikan ya ketika minjam rumah tuh. Di video sebelumnya nggak sempet aku bilang. Jadi kalian harus mastiin benar-benar di kontrak akunin macem-macem aja sampai kalian ngerasa jelas dan nggak ada yang ngeganjal, oke? Terus yang berikutnya, listrik, air itu semuanya harus ditelepon sama kita dan harus dibayar semuanya lunas, nggak tersisa. Terus harus ngehubungin ke ke kantor pos bahwa kalian itu akan pindah. Terus semua barang-barang itu dibuang, maksudnya tidak boleh ada yang bersisa. Jadi semua barang-barang yang nggak kepake, atau jadi waktu kalian masuk nih ke rumah ini pertama kali, kondisinya ketika kalian pindah harus seperti itu, kosong, nggak ada apapun ya. Terus semua barang-barang yang dibuang, kalau misalnya ada yang tersisa, itu akan dibebankan kepada kita gitu ya. Terus semua kunci, termasuk kunci spare, kunci cadangan yang misalnya dibikin, itu pun harus dikembaliin. Meskipun aku waktu awal cuma dapat 1 biji dan aku bikin spare-nya jadi sekarang 2. Nah dua-duanya itu harus dikembalikan ke kantor ya, ke si agen ini. Intinya kalau misalnya ada yang nggak jelas, hubungin aja. Nah ini harus diisi nama bangunannya apa, info-infonya ini tuh bisa kalian lihat di sini ya, di info bangunan. Tulis aja mail, telepon dan macam-macamnya ditulis. Udah gitu kalian bawa ini ke kantor agen.
Kalau aku sih kantor agen soalnya nggak jauh juga, deket, daripada harus ribet ke kantor pos, khawatir nyampenya nggak jelas, udah aja mending langsung. Udah kayak gitu, beres-beres, selesai. Jadi aku bentar lagi mau ninggalin Jepang guys, jadi aku benar-benar dari sekarang mau diberesin macam-macamnya biar tenang, karena nanti sekarang corona juga kan ya, jadi sebelum berangkat tuh harus ambil PCR dan macam-macam gitu guys. Itu juga yang harus aku pikirin. Jadi ya tadi yang udah aku sebutin tadi, urusin itu macam-macam. Dan ada lagi sih yang aku harus urusin tuh, namanya Kakute Shinkoku. Jadi aku pingin pajak yang dibebanin ke aku tuh kembali uangnya, karena aku ngirim uang ke Indonesia. Videonya nanti aku bikin deh biar jelas apa itu Kakute Shinkoku ya. Terus sama apa, ngurus Nenking, karena aku bayar di tiap bulan dan aku sekarang mau pulang. Itu untuk Nenking kayak gimana, cuman katanya sih hanya bisa diurus kalau misalnya kalian ada bukti keluar negara Jepang. Jadi kalian tuh bisa ngurus itu kalau misalnya udah pulang, gak bisa diurus sekarang. Tapi aku pingin kakunin gitu sih, soalnya masih ada yang mengganjal, jadi aku mau telepon. Intinya gitu sih guys, tinggal di Jepang itu, meskipun mereka udah mulai banyak nerima gaikokujin, penting banget untuk kalian bisa bahasa Jepang. Dengan kalian lancar bahasa Jepang, kalian tuh akan pede, berani melakukan apapun sendiri. Itu kayak aku banget deh. Tapi kalau misalnya kalian gak lancar bahasa Jepang, pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ingin kalian sampaikan tuh gak tersampaikan. Jadi semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Ya gitu aja sih. Semoga bermanfaat video kali ini. Thanks for watching. Like, subscribe kalau mau tahu video berikutnya. Bye.